Firman-Mu ya Tuhan, hidup dan berkuasa. Shalom anak ibu semuanya. Saya berharap anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, ibu ajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk memahami setiap pesan daripada pembelajaran hari ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak ibu, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Bab pertama, demokrasi menurut Alkitab. Ketentuan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. 1. Sebelum memulai pembelajaran, awali dengan doa. 2. Persiapkan buku cetak jika ada dan peralatan yang dibutuhkan. 3. Alkitab wajib disediakan saat belajar. 4. Kumpulkan tugas tepat waktu. Baik, A. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia atau demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintah. Demokratia artinya kekuasaan dan pemerintahan rakyat. Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang berupa mewujud kedaulatan rakyat atau negara dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah negara tersebut. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, sesuai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi yang berjalan dengan benar dapat menjadi salah satu cara, sarana, dan wadah mewujudkan kasih Allah kepada semua manusia. Sebaliknya juga, demokrasi yang berjalan dengan benar dapat menjadi salah satu cara, sarana, dan wadah mewujudkan kasih Allah kepada manusia. Benarkan hidupku dengan kuasa. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang merdeka dan otonom. Oleh karena itu, manusia dapat menentukan pilihan sesuai dengan kehendaknya. Dalam melakukan demokrasi dibutuhkan kerendahan hati untuk saling menghargai. B. Demokrasi dalam Perjanjian Lama. Alkitab tidak menyebut istilah demokrasi, namun beberapa peristiwa dalam Alkitab memberikan gambaran tentang demokrasi yang benar. Allah memilih Abraham untuk memulai rencana khusus Allah melalui satu komunitas, satu bangsa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian 3, tidak membatalkan kehendak Allah. Kejahatan manusia yang merajalela, Kejadian 6, tidak mengurangi kasih Allah. Semua manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dalam berkat dan pemeliharaan Allah. Hukum diberikan Allah kepada bangsa Israel agar mereka hidup benar dengan standar yang sama. Demokrasi hanya dapat terpenuhi apabila kasih dan keadilan Allah dimiliki oleh semua manusia. Contoh demokrasi dalam Kitab Perjanjian Lama. 1.
Kejadian pasal 13 ayat 8-9, Abraham dengan rendah hati memberikan kebebasan kepada Lot untuk memilih tempat-tempat tinggalnya. 2 Ester pasal 1-4, kisah Ester dalam menghadapi raja. 3 kisah Nehemia yang diizinkan kembali membangun tembok Yerusalem. C. Demokrasi dalam Perjanjian Baru. Demokrasi menetapkan setiap manusia pada kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan hikmat manusia di hadapan Allah, bahwa Allah mengasihi seluruh umatnya dan kasih-Nya menetapkan semua manusia sama di hadapannya tanpa terkecuali. Meskipun Alkitab tidak menyebut istilah demokrasi, Allah jelas memimpin umatnya dari pemimpinan Allah secara langsung, yaitu teokrasi, menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Kepemimpinan ini mencapai puncaknya pada pengorbanan Tuhan Yesus. D. Demokrasi di gereja. Bagaimana dengan saat ini di gereja? Yesus Kristus adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya gereja secara pribadi adalah anggota tubuhnya. Demikian kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perseorangan. Semua anggotanya adalah umat yang diselamatkan. Hidup berdemokrasi terrealisasi dengan cara yang pertama, menerima, mendengar, dan menghargai pendapat orang lain. Kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Ketiga, mengakomodasikan atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia. 5. Mengupayakan kesejahteraan dan keuntungan bangsa Indonesia. Demikian pemaparan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila anak Ibu ada yang kurang paham, silakan berkomentar di forum Google Classroom.